Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasiful Muluk dengan nomor induk mahasiswa 931204319. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang materi dari kelompok 13 yang berjudul Pedoman Pengawasan Syariah. Langsung kita sambung ke materi poin pertama, yakni pengawasan syariah oleh DPS. DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional ataupun teknis LKS agar tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip syariah. Pedoman dasar landasannya yakni pada DSN bab 2 ayat 5. Untuk mekanisme kerja DPS dijelaskan antara lain yakni melakukan pengawasan secara periode pada lembaga keuangan syariah. Yang kedua, berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah. Ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya. Keempat, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Dalam pengawasan syariah memiliki penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS untuk memastikan kepatuhan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS. Usaha BPRS mencangkup 1. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS. 2. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas harus sesuai pada DSN MUI. Dalam hal ini DPS melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakter, dan fatwa atau akad yang digunakan sebagai landasan ataupun sebagai rencana untuk menerbitkan produk yang baru. Kedua, memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Ketiga, mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, serta ketentuan. Keempat, memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan prinsip syariah atas produk. Kelima, menjelaskan secara mendalam dan holistik sebagai pemenuhan prinsip syariah. Melanjutkan poin yang kedua, yakni metode pengawasan. Dalam pengawasan terdapat beberapa metode yang memiliki ketentuan masing-masing ataupun memiliki cara masing-masing, yakni yang pertama metode pengawasan. Metode ini yaitu pengawasan terhadap pimpinan organisasi yang melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif maupun dengan investigatif. Yang kedua yakni pengawasan tidak langsung. Metode pengawasan tidak langsung yakni apabila aparat pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk kepadanya. Yang ketiga yakni pengawasan formal.
Pengawasan formal yaitu pengawas yang dilakukan oleh unit maupun aparat pengawas yang bertindak atas mana pimpinan organisasi. Yang keempat yakni pengawasan secara informal. Pengawasan secara informal yakni melakukan pengawasan yang tidak melalui saluran ataupun prosedur yang ditentukan. Yang kelima, yaitu pengawasan administratif. Pengawasan administratif yaitu meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawas keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran, rencana anggaran, atau pelaksanaan anggaran. Melanjutkan poin yang ketiga yakni sasaran dan objek pengawasan. Yang pertama, sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan meliputi 1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan plan-plan dan program pemerintah. Ketiga, agar hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh untuk memberi umpan balik atau feedback berupa pendapat, kesimpulan, dan sasaran. Keempat, sejauh mungkin memecah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan deviasi dalam pembangunan wewenang. Yang kedua yakni tentang wewenang dari DPS. Wewenang dari DPS yaitu bersama-sama maupun sendiri dalam jam kerja kantor perusahaan untuk menanyakan atau memeriksa segala produk ataupun aktivitas perusahaan. Kedua, untuk hal tersebut direksi dan aparat bank lainnya wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh DPS. Ketiga, objek dari DPS. Objek dari DPS meliputi kuantitas dan kualitas barang, keuangan, objek yang sifatnya strategis, dan yang terakhir pelaksanaan program di lapangan. Memasuki poin yang terakhir dari materi ini yaitu kelengkapan penunjang pengawasan. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang diwajibkan terhadap bank syariah. Dalam struktur organisasi dimaksudkan untuk menjaga bank syariah ataupun LKS agar dapat berjalan dengan jalur sebagaimana jalur syariah. Prinsip syariah merupakan ciri khas dalam bank syariah jika dibandingkan dengan bank konven. Adapun dalam pengawasan ini, bank syariah ataupun LKS harus memberikan fasilitas kepada DPS yaitu meliputi 1. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta klarifikasi kepada manajemen bank. Kedua, memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari strategi dari segi syariah kepada manajemen bank. Ketiga, memperoleh fasilitas yang memadai untuk melakukan tugas secara efektif. Keempat, yakni memperoleh imbalan sesuai aturan perseroan. Dalam DSN MUI tahun 2015 memberikan petunjuk kelengkapan penunjang yang dapat dijadikan pedoman oleh DPS melakukan pengawasan di bank syariah maupun di LKS, yakni rujukannya Fatwa DSN MUI. Kedua, ketentuan dari regulator. Untuk
bahan pengawasan. Satu, yakni perjanjian notaril dan tanpa notariat. Kedua, formulir. Ketiga, bukti dari transaksi. Keempat, laporan-laporan neraca. Untuk pelaku subjek pengawasan, DPS atau pelaku pengawas LKS yang mempunyai wewenang dan mewakili DPS MUI dalam menjamin kesesuaian syariah yang disahkan oleh DSN MUI. Mungkin dari beberapa yang saya ulas tadi banyak tentunya kekurangan serta kesalahan. Saya berharap kepada teman-teman ataupun siapapun yang menonton dalam video ini untuk memberikan koreksi yang sifatnya membangun. Akhir kata dari saya, ihdinas shiratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.